Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Katafani, NPM 22042010332 dari Prodi Jurusan Administrasi Bisnis tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Abiansyah dengan NPM 220 420 10336 dari Prodi Jurusan Administrasi Bisnis tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proyek desain kelompok saya yang berjudul Maraknya Gangster di Surabaya. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu Maraknya Gangster di Surabaya. Definisi, kata gangster sendiri sudah ada di Kamus Bahasa Indonesia, yakni penjahat, bandit, atau anggota geng dari kelompok orang yang mempunyai kegemaran berkelahi atau membuat keributan. Nah, kalau di luar negeri, gangster sendiri tunjukkan kepada orang-orang yang terlibat organisasi kriminal berhubungan dengan mafia. Kalau di Indonesia, gangster biasanya mengacu pada orang-orang yang tergabung dalam geng dan melakukan kerusuhan. Biasanya gangster beraksi di malam hari. Nah, ini saya akan menampilkan rekaman CCTV terjadinya ulah gangster di Surabaya. Faktor-faktor penyebab terjadinya gangster di Surabaya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pola perilaku gangster remaja di Surabaya antara lain adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua, kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi norma-norma sosial, serta adanya pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Dan ada beberapa penyebab maraknya gangster di Surabaya, seperti masalah sosial yang merupakan salah satu penyebab maraknya gangster di Surabaya. Tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan akses terhadap peluang kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan sebagian masyarakat mencari jalan mudah untuk mencari uang, seperti bergabung dengan gangster. Kemudian ada dampak dari penyebab tersebut. Dampak negatif yang dapat terjadi akibat maraknya gangster di Surabaya diantaranya yang pertama, maraknya gangster di Surabaya dapat menyebabkan tingginya tingkat kekerasan di masyarakat. Gangster seringkali terlibat dalam aksi kekerasan seperti perkelahian, penyiksaan, dan penembakan. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada masyarakat sehingga menurunkan tingkat kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kekerasan yang terjadi juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan balasan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan maraknya gangster di Surabaya. Dalam menanggulangi pola perilaku gangster remaja di Surabaya, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang konsisten dan terpadu, seperti meningkatkan pengawasan dan pembinaan dari orang tua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi norma-norma sosial, serta mengadakan program-program pendidikan dan konseling bagi remaja yang terlibat dalam kelompok gangster. Pendidikan karakter dapat membantu mengatasi masalah maraknya gangster di Surabaya dengan cara menanamkan nilai-nilai positif pada anak-anak sejak dini. Nah, ini saya akan menunjukkan video wawancara saya dengan salah satu warga Surabaya yang ikut merasakan dampak negatif dari adanya gangster di Surabaya ini. Perkenalkan, nama saya Abdullah Katafani, NPM 22042010332 dari Prodi Administrasi Bisnis tahun 2022. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu warga yang mendapatkan dampak tentang maraknya gangster di Surabaya ini.
Ya, nama saya Muhammad Kevin Iqbal Villa. Saya warga Sukodono, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir. Nah, di sini saya ingin mewawancarai sampean tentang maraknya gangster di Surabaya ini, Mas. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang maraknya gangster di Surabaya ini? Pendapat saya tentang maraknya gangster di Surabaya ini cukup meresahkan warga. Bahkan sangat meresahkan warga di Surabaya. Dengan kejadian yang begitu menyedihkan tentang rusuh di jalanan, pembacokan, dan lain sebagainya. Nah, kan rata-rata warga yang ikut di gangster ini kan rata-rata anak yang di bawah umur. Nah, apa faktor yang mendorong kalangan remaja di bawah umur tersebut melakukan tindakan kriminal tersebut? Ya, bagaimana dengan dikatakan pemuda, remaja? Dalamnya itu waktu mencari jati diri. Sebagai pemuda mencari jati diri, karena dia saat mencari jati diri, dan faktor yang kedua yaitu kurang perhatian, maka dia mencari jati dirinya dengan cara negatif. Jadi yang pertama, waktu pemuda, waktu remaja adalah waktu pencarian jati diri. Yang kedua, kurangnya perhatian. Dan yang ketiga ialah faktor lingkungan. Nah, terakhir ini Mas ya, bagaimana pendapat Anda tentang jalan keluar yang dapat diambil agar maraknya gangster di Surabaya ini lambat laun akan menghilang sedikit demi sedikit atau bahkan sampai hilang total? Ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, faktor-faktornya. Yang pertama, faktor kurang perhatian. Mungkin dari faktor kurang perhatiannya itu bisa dibenarkan dari tingkat keluarga. Bagaimana cara orang tua ataupun cara saudara untuk merangkul adik-adiknya, atau merangkul anak-anaknya, mengajak, berbicara. Jadi sehingga pencarian jati dirinya itu menjadi suatu hal yang baik kepada ke arah yang positif. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Di tingkat lingkungan, di tingkat masyarakat, dia berteman dengan orang yang baik. Jika orang itu berteman dengan baik, maka dia akan baik. Jika berteman dengan orang yang buruk, maka dia akan buruk. Dan mungkin solusi itu juga bisa diambil dari pemerintahan. Yang pertama, mungkin dari aparatur negara untuk berpatroli malam. Mungkin jam-jam malam, jam-jam yang biasanya sering gangster-gangster itu keluar, para aparatur negara untuk patroli malam di sekitar kejadian-kejadian tersebut, di tempat-tempat TKP yang sering digunakan untuk hal negatif tersebut. Dan mungkin untuk pemerintah juga agar sering-sering memberikan seminar ataupun pendalaman materi tentang akhlak ataupun adab, agar di sekolah-sekolah, agar para murid-murid, yaitu remaja-remaja yang kita maksud tadi, memiliki perilaku yang baik. Dan juga hubungan antara guru dan orang tua agar saling sharing, seperti itu. Terima kasih Mas ya. Sekian wawancara tentang maraknya gangster di Surabaya ini. Saya tutup. Hasil wawancara. Menurut narasumber, tentang maraknya gangster di Surabaya sangat meresahkan seluruh warga Surabaya. Dengan kejadian rusuh di jalan hingga pembacokan yang menimbulkan korban, narasumber juga memberikan hal-hal yang mendorong kalangan remaja mengikuti komunitas gangster tersebut. Di antaranya faktor kurangnya perhatian internal maupun eksternal. Narasumber juga memberikan solusi agar maraknya gangster di Surabaya ini lambat laun berkurang. Narasumber juga memberikan saran kepada pemerintah agar lebih rutin memberikan penyuluhan tentang bahayanya kenakalan remaja di usia muda, dan narasumber juga memberikan saran kepada aparatur negara agar lebih rutin melakukan patroli di jam-jam yang rawan kejadian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.